Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Siang, Pak. Baiklah, kita lanjutkan pembahasan kita di bab 9. Kali ini masuk di 2 bab terakhir. Kita akan membahas tentang deret Taylor dan deret Maclaurin. Oke, ini ada hubungannya dengan deret pangkat. Ya, sebelumnya pada pembahasan deret pangkat kita melihat deret dengan bentuk seperti ini, deret pangkat ya, atau deret pangkat dalam X dikurang A. Yang awalnya kita membahas tentang himpunan kekonvergenan, kemudian muncul pertanyaan juga, kalau konvergennya ke fungsi apa gitu. Karena ini konvergen ke fungsi Sx gitu. Jadi yang kita bahas sebelumnya, kita punya deret pangkatnya memiliki suku-suku yang diberikan. Nah, kita ingin tahu kalau deret pangkatnya konvergen, jumlahnya adalah fungsi apa, seperti itu. Nah, kali ini kita mencoba untuk membahas hal yang sebaliknya gitu. Jadi fungsinya ada dulu. Jadi kalau fungsinya diberikan, nah deret pangkatnya apa gitu. Mungkin pertanyaannya, kalau deret pangkatnya ada, nah seperti apa? Berarti kita perlu menentukan suku-suku seperti ini kan. Ini suku-sukunya seperti apa? Yang ingin kita ketahui nanti proses sebaliknya gitu. Jadi dari fungsi yang diberikan, kita ingin tahu deret pangkatnya seperti apa. Oke, sebelumnya kita telah mendapatkan beberapa deret pangkat dari beberapa fungsi ya, deret pangkat dari beberapa fungsi. Yang pertama ini diperoleh dari deret geometri, bahwa 1 ditambah X kuadrat dan seterusnya, itu jumlahnya adalah fungsi 1/1 dikurang X. Dan ini hanya berlaku untuk X di antara negatif 1 sampai 1. Cek ya. Suara saya masuk? Masuk, Pak. Ya. Tes. Masuk, Pak, suaranya, Pak. Masuk, Pak, suaranya. Masuk. Dari awal tadi yang saya sampaikan masuk ya? Masuk semua, Pak. Oh ya. Ya. Yang pertama dari deret geometri ini ya. Ini dari deret geometri bahwa deret pangkat ini jumlahnya adalah fungsi 1/1 min X. Ini berlaku untuk X di antara min 1 sampai 1. Kemudian dengan operasi pada deret pangkat, kita punya juga deret pangkat untuk ln 1 dikurang X gitu. Yang asalnya dari mengintegralkan fungsi ini. Jadi deret pangkatnya ya integral dari masing-masing sukunya dijumlahkan. Kemudian dari deret geometri ini kita bisa mendapatkan deret untuk 1/1 plus X kuadrat dengan komposisi. Akhirnya karena tan inverse itu adalah integral dari 1/1 plus X kuadrat, kita juga bisa mendapatkan deret pangkat untuk tan inverse X gitu. Jadi 4 deret pangkat pertama ini semua diturunkan dari deret pangkat untuk deret geometri ini. Kemudian terakhir kita mendapatkan deret pangkat untuk E pangkat X setelah kita tinjau deret pangkat berbentuk X pangkat N per N faktorial ini.
Ya, diberikan deret pangkat seperti ini, ditanya konvergennya di mana saja, himpunan kekonvergenannya, kita dapatkan dari uji rasio mutlak, rasionya ternyata 0, jadi dia konvergen di mana-mana. Kemudian kalau ini kita misalkan sebagai Sx, fungsi S, ternyata S-nya memenuhi S aksen sama dengan S yang kita bahas kemarin. Ternyata fungsi yang memenuhi adalah E pangkat X. Jadi dengan demikian kita memperoleh deret pangkat dari E pangkat X. Seperti ini. Oke, jadi semua yang kita dapatkan ini asalnya dari deret pangkat. Nah, deret pangkat menghasilkan sebuah fungsi gitu. Nah, kita ingin proses sebaliknya. Kalau kita diberikan sebuah fungsi, bisa nggak kita menyatakan sebagai deret pangkat dalam X? Atau lebih umum, dalam X dikurang A? Berarti kita perlu menentukan suku-suku dari deret pangkatnya. Yang artinya sama saja kita mencari sejumlah tak hingga banyaknya koefisien dari deret pangkat. Betul tidak? Jadi kalau kita punya Sx itu sama dengan sebuah deret pangkat. Nah, di sini saya tulis sebagai Cn. Atau ini fungsi f gitu. Kalau fungsi f itu bisa dinyatakan sebagai deret pangkat, maka dia bentuknya seperti ini. Yang kalau dijabarkan seperti ini. Nah, pertanyaannya berarti supaya ini sama dengan, supaya kita bisa mendapatkan suatu fungsi itu sama dengan deret, berarti sama saja kita mencari C0-nya berapa, C1-nya berapa, C2-nya berapa, dan seterusnya. Nah, dari bentuk yang diuraikan ini, ada nggak nilai C yang bisa kita dapat secara langsung? Bisa nggak kita memperoleh nilai dari salah satu C itu secara langsung dari bentuk ini? C0. Nah, kita bisa dapat C0. Gimana caranya? Substitusi X sama dengan A. Kita substitusi X sama dengan A ya. Kalau kita substitusi X sama dengan A, kita akan dapat FA sama dengan C0 ditambah C1 A dikurang A. Nah, ini semua suku setelah C0 ini akan habis karena A dikurang A itu 0 gitu. Jadi dari sini kita bisa memperoleh C0 sama dengan FA gitu. Nah, bagaimana dengan C1 dan seterusnya? Fungsinya diturunin. Fungsinya diturunkan ya. Dengan kita turunkan yang asalnya suku mengandung X dikurang A menjadi suku konstan. Suku yang mengandung X dikurang A kuadrat ya, dia akan pangkatnya berkurang. Kita coba lakukan hal tersebut kalau kita punya Fx adalah C0 ditambah C1 X dikurang A ditambah C2 X dikurang A kuadrat C3X dikurang A pangkat 3 dan seterusnya. Di sini kita dapatkan FA sama dengan C0. Oke, kalau turunkan jadi apa? Kalau kita turunkan C0-nya Jadi C0-nya habis. Turunan dari C1 dikali X dikurang A. C1. C1. Di sini akan menjadi C1. Turunan dari C2 X dikurang A kuadrat. 2C2 X min A. Suku selanjutnya 3C3 X min A. 3C3 X dikurang A pangkat 3. Suku selanjutnya Pangkat 2.
pangkat 2 ya. Terima kasih. Suku selanjutnya adalah 4 C4. X dikurang A pangkat 3 dan seterusnya. Di sini kalau kita substitusi di A, apa yang kita dapatkan? C1. C1 ya. Berarti dengan proses yang sama kita bisa mendapatkan C2 dengan menurunkan lagi. Kalau kita turunkan lagi, suku pertamanya apa? 2C2. 2C2. Suku keduanya 6C3. 6C3X dikurang A. Suku selanjutnya 12C4X min A pangkat 2. 12C4X dikurang A pangkat 2 dan seterusnya. Di sini kalau kita substitusi nilai A, kita akan dapat 2C2. Kita turunkan lagi. Suku pertamanya 6C3. 6C3. Kemudian 24C4. 24C4 ya. Suku ketiga. Sekarang turunan ketiganya dihitung di A, jadi 6C3. 6C3. Turunan keempatnya 24C4. 24C4. Ditambah sekian kali kan. Jadi suku kedua dan seterusnya selalu bisa difaktorkan X dikurang A gitu kan. Jadi di sini turunan keempatnya gimana? 24 C4 gitu. Anda bisa menduga turunan kelimanya apa? 120C5. 120C5 ya. Nah, apa hubungan dari koefisien-koefisien di sini? Real. Faktorial. Pengalihnya ditambah 1. Dikalikan yang sebelumnya dengan urutannya kan. Jadi secara umum kita akan dapat turunan ke N di A akan sama dengan berapa? N faktorial Cn. N faktorial dikali Cn ya. Dengan demikian, untuk menentukan semua nilai C, apa yang bisa kita dapatkan? Cn-nya sama dengan ya, kalau F turunan ke N di titik A adalah N faktorial Cn, berarti Cn sama dengan F turunan ke N di A per N faktorial. turunan ke N di A dibagi dengan N faktorial. Nah, ternyata kalau fungsi itu mempunyai deret pangkat, maka koefisiennya bisa kita hitung melalui ini. Berarti secara tidak langsung kita juga dapatkan bahwa untuk bisa dinyatakan sebagai deret pangkat, fungsi itu harus bisa diturunkan berapapun, bisa diturunkan N kali gitu, berapapun nilai N gitu. Atau bisa diturunkan apa? Tak berhingga banyaknya gitu. Jadi kalau hanya bisa diturunkan 2 kali, terus tidak bisa diturunkan ya berarti C4-nya
C3-nya nggak ada gitu. Misalnya hanya bisa diturunkan 2 kali. Turunan ketiganya nggak bisa. Tidak ada kandidat untuk Cn gitu. Untuk C3 gitu tadi. Nah, jadi syarat dari fungsi untuk memiliki deret pangkat adalah fungsinya harus bisa diturunkan tak berhingga banyaknya kali. Dan kita bisa mendapatkan nilai C0, C1, C2, dan seterusnya melalui bentuk ini tadi gitu. Oke, ini contohnya misalnya kalau sin X ada nggak uraian deret pangkatnya seperti itu. Nah, yang kita lakukan tadi, nah ini ya, ini sebagai prasyarat ternyata fungsi yang punya deret pangkat itu harus punya turunan ke n untuk setiap bilangan asli n. Turunan pertamanya harus ada, turunan kedua harus ada, turunan ke n-nya harus ada. Karena koefisiennya ditentukan oleh nilai turunan di titik A tadi. Nah, itu dinyatakan dalam teorema berikut, disebut sebagai teorema ketunggalan. Misalkan F dapat direpresentasikan sebagai deret pangkat, yakni Fx itu sama dengan deret pangkat dalam X dikurang A. Dengan menghitung turunan ke N, kita akan dapat bahwa turunan ke N di A itu sama dengan N faktorial Cn. Dengan kata lain, nilai dari Cn dapat kita hitung sebagai turunan ke N di A dibagi N faktorial. Ya. Di sini untuk kesepakatan, turunan ke 0 itu adalah nilai fungsi itu sendiri, dan 0 faktorial itu adalah 1. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, jadi teorema ini bilang bahwa kalau fungsinya punya deret pangkat, maka kandidat untuk C0, C1-nya itu tunggal gitu. Yang disebut di teorema ketunggalan ini. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, kita bisa menghitung Cn-nya. Nah, pertanyaannya apakah ini betul-betul sama dengan gitu. Dengan hasil yang kita dapat nanti gitu. Nah, itu yang menjadi pertanyaan di sini. Kalau kita bisa menghitung turunan ke N di A, dan kita pasang nilai Cn itu sebagai turunan ke N di A dibagi N faktorial, pertanyaannya apakah nilai fungsi di X, nilai F di X itu akan sama dengan deret pangkat ini? Untuk semua X pada selang yang memuat A gitu. Kita ingat bahwa himpunan kekonvergenan itu kan berbentuk interval yang berpusat di A gitu. Nah, pertanyaannya apakah akan sama gitu? Atau kalau tidak, samanya itu di mana gitu. Nah, itu yang menjadi pertanyaan gitu. Jadi teorema ketunggalan hanya bilang kalau dia punya deret pangkat, maka kandidat untuk koefisiennya itu tunggal, yang ini tadi gitu. Tapi tidak bicara bahwa hasil yang didapatkan nilai fungsinya itu akan sama dengan deretnya kalau disubstitusi X sama dengan sesuatu nantinya. Nah, ini akan kita bahas pada bagian selanjutnya. Jadi kita namakan dulu kalau fungsinya dapat dinyatakan sebagai deret pangkat, uraian deret pangkat di sekitar A itu disebut sebagai deret Taylor. Deret Taylor di A atau deret Taylor di sekitar A. Biasanya ditulis seperti itu. Yaitu yang C1 sampai deret pangkat tadi, C0 ditambah C1X dikurang A, ditambah C2X dikurang A kuadrat, dan seterusnya. Nah, jika A-nya sama dengan 0, deret pangkat ini akan punya nama khusus, yaitu deret Maclaurin. Ya. Kalau A-nya sama dengan 0, X dikurang A ya X dikurang 0. Jadi X saja, ini jadi X kuadrat, X pangkat 3, dan seterusnya. Jadi deret Maclaurin itu ya deret Taylor juga gitu.
Deret Maclaurin itu adalah deret Taylor di A sama dengan 0 gitu. Oke. Jadi seperti itu. Ini disebut deret Taylor dalam X min A. Deret pangkat dalam X min A itu disebut sebagai deret Taylor di A untuk fungsi F. Dan kalau A-nya 0, ini disebut sebagai deret Maclaurin. Ya, perhatikan ini deret pangkat. Ada tak berhingga banyaknya suku yang dijumlahkan di sini. Nah, kalau suku-suku ini kita hentikan, kita lihat jumlah parsialnya apa yang kita dapatkan. Misalkan kita punya deret pangkat seperti ini, tapi kalau n-nya kita hentikan bukan dari 0 sampai tak hingga, tapi misalnya sampai 5, apa yang kita dapatkan? Berarti ini berhenti kan? A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat X pangkat 3 A4X pangkat 4 A5X pangkat 5. Nah, hanya berhenti di sini. Nah, kalau kita lihat ini itu apa? Bentuknya apa ini? Fungsi apa yang bentuknya seperti ini? Siapa? Kalau kita jumlahkan hanya berhingga kali saja, ini menjadi sebuah polinomial ya. Nah, kita akan membahas kalau ini tidak kita teruskan, kita potong sampai n, nah kita akan sebut sebagai polinomial Taylor. Kemudian ya ada sisanya, suku ke n plus 1 dan seterusnya, itu kita sebut sebagai suku sisa. Nah, teoremanya seperti ini, teorema terkait suku sisa itu. Misalkan F itu mempunyai turunan ke n plus 1, ya perhatikan, ini sekarang syaratnya hanya perlu punya turunan ke n plus 1 pada interval I yang memuat A. Berarti intervalnya ya A min R sampai A plus R gitu misalnya. Maka untuk setiap X anggota interval I berlaku seperti ini. Fx itu nilainya sama dengan Pnx ditambah Rnx. Dengan Pnx itu apa? Pnx itu adalah suku-suku dari deret Taylor tadi, tapi hanya sampai pangkat ke n. Ya, ingat bahwa ini tadi adalah C0, ini C1, ini C2, dan seterusnya ini Cn, kan? Sampai Cn X min A pangkat n. Nah, sisanya adalah Rnx ini. Nah, Rnx bentuknya seperti ini. Turunan ke n plus 1 di C dibagi n plus 1 faktorial dikali X dikurang A pangkat n plus 1. Untuk suatu C di antara X dan A. Nah, di sini ada kata-kata untuk suatu C. Nah, mungkin Anda ingat teorema yang pernah kita bahas di semester 1 yang mengandung kalimat untuk suatu C. Contohnya apa? Nilai antara. Ya, ada teorema nilai rata-rata, ada teorema nilai antara gitu. Jadi di sini tidak memberikan informasi C-nya berapa, yang penting C-nya berada di antara X dan A. Jadi pasti ada C yang memenuhi ini. Jadi apa yang bisa kita lihat nantinya kalau kita punya fungsi ini sebagai deret Taylor gitu, C0, C1, X dikurang A, C2, X dikurang A kuadrat, dan seterusnya. Berarti kalau deret Taylor yang sebenarnya ini setelah Cn X dikurang A pangkat n masih ada Cn plus 1.
X dikurang A pangkat N plus 1, dan seterusnya. Nah, kalau kita hentikan sampai pangkat N, berarti hanya sampai hanya sampai sini saja. Berarti kalau kita tulis fx itu sama dengan pnx ditambah rnx, rnx itu apa? Cn plus 1 X min apa? N plus 1. Rn Dan itu, seterusnya. ini masih deret pangkat juga gitu ya. Ini bentuknya Cn plus 1, Cn plus 2, Cn plus 3, dan seterusnya. Nah, teorema ini bilang bahwa Rn itu sama dengan satu suku ini saja gitu. Jadi deret ini yang memiliki tak berhingga banyak suku ini dapat diwakili oleh salah satu suku dengan nilai di sini adalah C gitu. Jadi teorema di sini bilang bahwa Rn-nya itu Rn yang sebenarnya seperti ini dapat diganti dengan bentuk yang tadi gitu. Jadi Rn-nya ini Rn yang sama gitu. F turunan ke N di titik C, N ditambah 1 faktorial, X dikurang A pangkat N plus 1. Nah ini Rn yang sama. Jadi teoremanya bilang bahwa ini suku yang panjang ini, penjumlahan tak berhingga banyaknya suku ini akan nilainya tepat sama dengan satu ini saja. Tapi C-nya tidak diketahui gitu ya. Yang penting ada di antara X dan A. Nah, ada beberapa catatan di sini. Oke, Pn yang ada di sini itu disebut sebagai polinom Taylor orde N. Ya. Jadi ini hanya dibatasi sampai pangkat N, ini disebut sebagai polinom orde N. Polinom Taylor orde N. Ya, kembali. Berdasarkan definisi Maclaurin, Maclaurin adalah Taylor dengan A sama dengan 0. Maka kalau A-nya sama dengan 0, ini disebut juga sebagai polinom Maclaurin orde N. Ya, Anda bisa lihat bahwa di catatan ketiga ini, kalau N-nya sama dengan 0, maka teorema ini itu menjadi teorema nilai rata-rata untuk turunan. Kita lihat, kalau N-nya sama dengan 0, berarti apa? F0. Fx sama dengan P0x ditambah R0x. P0-nya apa? Hanya FA saja sampai pangkat 0 ya. Berarti hanya satu suku. Kalau R0x di sini jadi apa? Berarti turunan ke berapa? Pertama. Turunan pertama. Turunan pertama di titik C dibagi 1 faktorial X min A pangkat 1 ya. Jadi teorema ini kalau kita tulis untuk N sama dengan 0 berarti apa? Fx sama dengan FA
Ini P0 ditambah F aksen C X dikurang A. Nah, kita punya bentuk ini. Ini P0, ini R0 kan? Nah, ini kalau kita tulis ulang, F aksen C sama dengan apa? Fx min Fa per X min A. Nah, ini kan teorema nilai rata-rata. Jadi teorema ini untuk N sama dengan 0 menjadi teorema nilai rata-rata gitu. Jadi teorema ini itu adalah bentuk yang lebih umum dari teorema nilai rata-rata. Teorema nilai rata-rata untuk turunan itu terkandung di sini gitu. Ini berlaku untuk berapapun N-nya gitu. Ini tidak lain hasil akhir ini. Ini bukan searah, tapi dua arah kan di sini. Ini tidak lain teorema nilai rata-rata. Jadi di sini kita membahas bahwa ada teorema yang lebih umum dari bentuk teorema nilai rata-rata yang kita pelajari. Oke. Nah, kemudian kita melihat teorema Taylor di sini. Teorema Taylor ini menjelaskan tentang kapan uraian dari deret Taylor itu menjadi sama dengan fx gitu. Jadi proses yang kita lakukan untuk mencari C0, C1, C2, dan seterusnya, itu untuk mencari kandidat dari deret Taylor-nya. Teorema ketunggalan tadi bilang, kalau punya deret Taylor, nah kalau punya deret pangkat, nah deret pangkatnya itu tunggal, nggak ada kandidat lain. Nah di sini bicara tentang kesamaannya gitu. Betul nggak dia sama dengan satu-satunya kandidat itu gitu. Nah nilai fungsinya akan tepat sama dengan nilai dari deret pangkatnya di selang atau interval I ini untuk X berada di antara A min R sampai A plus R. Ini akan berlaku jika dan hanya jika memenuhi ini. Limit dari suku sisanya itu harus sama dengan 0. Nah, jadi artinya apa? Kapanpun limit dari suku sisa ini 0, maka deret pangkat yang dihasilkan di X tersebut akan sama dengan nilai fungsinya. Gitu. Sementara kalau limit ininya tidak 0, karena ini bunyinya jika dan hanya jika, berarti kalau kita sudah dapatkan apa namanya, di sini misalnya ya, kita sudah dapatkan uraian dari deret Taylor-nya, tapi kita hitung limit dari Rn-nya tidak sama dengan 0, ya berarti nilai fungsinya tidak akan sama dengan nilai ini. Gitu. Oke. Sebagai contoh, nah sekarang tentukan deret Maclaurin dari sin X. Dan tunjukkan bahwa deret tersebut merepresentasikan sin X untuk setiap X anggota bilangan real. Oke, yang pertama, jadi ada beberapa hal yang ditanyakan di sini. Yang pertama adalah deret Maclaurin dari sin X. Nah, deret Maclaurin tadi apa? Deret Maclaurin. Yang A-nya 0. A-nya sama dengan 0 ya. Taylor dengan A sama dengan 0. Kemudian, kalau menunjukkan deret tersebut merepresentasikan sin X untuk setiap X, artinya apa? Bahwa deret itu nilai di setiap X sama dengan nilai sin X. Nah, itu bicara tentang teorema Taylor ini. Gitu.
Berarti berlaku sama dengan untuk setiap X bilangan real, artinya karena di sini jika dan hanya jika, untuk menunjukkan bahwa kesamaannya benar untuk setiap X, sama saja kita menunjukkan yang ini. Sama saja kita menunjukkan berapapun X-nya, limit dari suku sisanya akan sama dengan 0. Gitu, di sini. Untuk setiap X anggota bilangan. Oke, kita coba kerjakan. Sekarang fungsinya adalah sin X. A-nya sama dengan 0. Berarti untuk mencari koefisiennya, Cn tadi apa? Turunan ke N. Turunan ke Dari N. A. Dari A dibagi dengan N faktorial. N faktorial. Nah, A-nya berapa? A-nya 0 ya. Karena di sini A-nya 0 ya, berarti kita mencari nilai fungsi dan nilai turunan-turunannya dari sin X ini di 0. Oke, fungsinya adalah sin X. Turunannya apa? Cos X. Cos. Turunannya adalah cos. Turunan kedua, Min sin. Min sin X. turunan ketiga, Min cos. min cos. Turunan keempat, Sin X. turunan kelima, Cos X. apa yang kita dapatkan? Polanya di sini Berulang setiap 4. ya, berulang setiap 4 ya. Turunan ke-6-nya min sin lagi, turunan ke-7-nya min cos lagi. Ya. Berarti kalau kita hitung di 0, F0-nya berapa? 0. 0, F aksen 0, 1. 1, F double aksen 0, 0. 0. Turunan ketiga, Min 1. min 1. Ya. Karena fungsinya berulang setiap 4 kali, berarti nilai turunannya juga berulang setiap 4 kali kan? 0 lagi, kelimanya 1, gitu kan? Turunan ke-6-nya 0 lagi, turunan ke-7-nya min 1 lagi. Oke, dari sini karena Cn adalah turunan ke N di A dibagi N faktorial, kita akan dapat C0-nya berapa? C0-nya 0 ya. C1 1. 1. C2 0. C3 Min 1/6. min 1/3 faktorial. C4 0 lagi, C5 1/120. ya 1/120. C6 0 lagi, C7 min 1/7 5040. faktorial ya. 5040 ya. Nah, C-nya sudah kita dapatkan ya. Jadi uraian deret pangkatnya, deret Maclaurin-nya seperti apa?
Ya, bentuknya seperti tadi, C0 ditambah C1X, C2X kuadrat, C3X pangkat 3, dan seterusnya. Karena di sini A-nya sama dengan 0, kan? Berarti, kalau kita masukkan hasil kita, apa yang kita dapatkan? Bisa pangkat ganjil. Nah, yang tersisa pangkat ganjil dan koefisiennya faktorial, sepersekian faktorial sesuai pangkatnya dan selang-seling ya. Jadi suku pertamanya X, suku keduanya karena C0-nya 0 kan, C2-nya 0. Kemudian min sepertiga faktorial X pangkat 3 seperlima faktorial X pangkat 5 sepertujuh faktorial X pangkat 7 dan seterusnya. Nah, kita punya sekarang deret pangkat atau deret Maclaurin untuk sin X. Nah, kita sekarang ingin menjawab apakah dia merepresentasikan nilai sin X untuk setiap X. Nah, bilangan real, nah ini yang akan kita jawab setelahnya. Berarti sama saja kita menunjukkan betul nggak limit N menuju tak hingga dari Rnx itu sama dengan 0. Nah, pertanyaannya ini. Rnx tadi apa? Rnx tadi adalah turunan ke N plus 1 di titik C dibagi dengan N plus 1 faktorial X dikurang A. Karena A-nya 0, ya berarti tinggal X pangkat N plus 1. Nah, kita ingin menghitung limit ini. C-nya berada di antara X dan A. Jadi kita ingin menunjukkan di bagian selanjutnya limit N menuju tak hingga dari Rnx, limit N menuju tak hingga dari turunan ke N plus 1 di titik C dibagi N plus 1 faktorial X pangkat N. Betul nggak ini nilainya sama dengan 0? Nah, bagaimana menunjukkan ini sama dengan 0? Ini turunan ke N plus 1. N-nya menuju tak hingga. Jadi, kita nggak tahu turunannya yang apa. Tapi, di sini, turunan ke berapapun, nilai pilihan fungsinya hanya ada 4 ini. Ya nggak? Nggak ada pilihan lain untuk fungsinya. Jadi turunan ke berapapun fungsinya ya kalau bukan cos, ya sin, ya min sin, atau min cos gitu. Nah, coba kita analisis gitu. Ya, karena kita dapatkan turunan ke N itu, ya kalau kita tulis sebagai himpunan, pilihannya hanya sin, cos, kemudian min sin, min cos. Ya, turunan ke N plus 1 juga seperti itu kan. Berarti apa yang bisa kita simpulkan tentang Fn plus 1 di titik C? Nilainya pasti di antara minus 1 dan 1. Nilainya pasti di antara min 1 sampai 1 ya. Maka karena seperti ini,
Maka seperti ini. Ini bisa kita tulis sebagai bentuk harga mutlak turunan ke N plus 1. Di titik C pasti lebih kecil dari 1 ya. Kalau kita ambil harga mutlaknya. Berarti kita akan punya turunan ke N plus 1 di titik C dibagi dengan N plus 1 faktorial dikali X pangkat N plus 1. Ini dalam harga mutlak juga. Pasti akan lebih kecil dari X pangkat N plus 1 per ya, N plus ini 1 akan per lebih kecil X pangkat N plus 1 dibagi N plus 1 faktorial. Oke, sampai sini tadi ya. Berarti bagaimana limitnya? Limit yang di kanan gimana? Limit, nah, ini akan kurang untuk N menuju tak hingga. Limit dari X pangkat N plus 1. Duh, kenapa nge-lag ini? Ah. Oh. Tunggu sebentar ya. Nah, ya. Ini nilainya karena selalu positif ya, seperti ini. Kita akan gunakan teorema Apit di sini. Bahwa karena limit ini kalau N menuju tak hingga, apa yang terjadi? N plus 1 faktorial X pangkat N plus 1 dengan N plus 1 faktorial. Siapa yang lebih dominan? Faktorial. Faktorial ya. Berapa limitnya? 0. Ya. Ya, karena ini berapapun banyaknya N, hanya akan dikali XX saja gitu ya. Sementara untuk N plus 1 faktorial, semakin besar N,
pengalinya semakin besar lagi kan. Maka apa yang kita peroleh? Limit dari yang tengah Fn plus 1 di titik C n plus 1 faktorial X pangkat n plus 1. Kalau yang ini limitnya 0, dia diapit oleh 0 juga, berarti yang tengah limitnya juga harus 0. Akibatnya, kalau limit yang mutlaknya 0, limitnya sendiri 0 juga gitu. Jadi kita dapat limit n menuju tak hingga dari Rnx sama dengan 0, artinya sin X betul-betul sama dengan X dikurang sepertiga X pangkat 3 ditambah 1/5 X pangkat 5 1/7 faktorial X pangkat 7 dan seterusnya untuk setiap X bilangan real. Jadi kita telah membuktikan bahwa nilai Rnx ini selalu lebih kecil, selalu menuju 0 limitnya. Nah, jadi sekarang kita punya deret pangkat baru lagi gitu, yaitu sin X. Nah, Anda bisa mencoba menurunkan sendiri bagaimana kalau cos X. Tidak akan berbeda jauh dengan sin X ya. Ini turunan pertama gimana? Turunan pertamanya cos X. Min sin X. Min sin X, terus min cos X, terus sin X. Nah, fungsi-fungsi ini turunannya itu urutannya akan sama, tapi bedanya dia sedikit lebih, ya. Dia dimulai dari cos X gitu kan. Jadi yang berbeda nanti adalah untuk fungsi cos X, koefisien yang tidak 0 itu ada di X yang memiliki pangkat gimana? Genap. Nah, ini akan pada yang pangkatnya genap bedanya. Dan bentuknya akan serupa 0, terus 1, terus 0, terus min 1, dan seterusnya. Jadi deret pangkat untuk cos X akan serupa dengan sin X. Ya, Anda bisa mencari di buku, bisa melihat ya. Tapi dengan pangkat-pangkat yang genap gitu. Bahwa cos X itu pangkatnya genap, selang-seling sifatnya tetap sama juga, tapi yang pangkatnya genap gitu. Nah, apakah berlaku juga untuk setiap bilangan real? Iya, karena alasan di sini juga sama gitu ya. Turunan ke n plus satunya ya pasti salah satu di antara 4 fungsi ini. Nilainya di C pasti lebih kecil dari 1. Ya, contoh selanjutnya ya. Bagaimana untuk fungsi cos hiperbolik gitu. Kalau cos hiperbolik turunannya apa? Sin hiperbolik. Sin hiperbolik. Turunan kedua Cos H. cos hiperbolik ya. Nah, ini malah hanya 2 itu, perulangannya hanya setiap 2 kali ya, berulang gitu. Dan seterusnya. F0-nya berapa?
cos hiperbolik 0 berapa? Cos hiperbolik 0 itu 1, sin hiperbolik 0 itu 0. Jadi ini bentuknya 0, 1, 0, 1, 0, 1, dan seterusnya. Jadi turunan ke ganjilnya 0, turunan ke genapnya di titik 0 adalah 1. Jadi ini seperti fungsi cos, tapi tandanya nggak ada selang-seling gitu. Jadi kita akan dapat cos hiperbolik X itu bentuknya adalah pangkat genap, tapi tambah semua. Nah, yang berbeda ini nanti. Pertanyaan keduanya gimana? Merepresentasikan untuk setiap X. Yang ditanya tetap limit N menuju tak hingga dari Rn X sama dengan 0. Nah, tapi ini fungsinya sekarang cos hiperbolik atau sin hiperbolik. Fungsi ini tidak seperti fungsi trigonometri tadi yang selalu terbatas di 1. Nah, ini mungkin penanganannya akan berbeda untuk fungsi ini. Jadi untuk mengecek limit Rn X sama dengan 0, pendekatannya akan berbeda di sini. Yaitu turunannya kita akan membandingkan, membatasi fungsi turunan di C. Turunannya kalau bukan sin adalah cos hiperbolik ya. Turunannya itu kemungkinannya adalah sin hiperbolik atau cos hiperbolik. Kalau kita batasi, kalau kita ambil harga mutlaknya, nah sin hiperbolik dan cos hiperbolik nilainya gimana? Kita kembalikan sin hiperbolik itu secara definisi apa? Pangkat X min pangkat min per ini. Kalau cos hiperbolik E pangkat X tambah X, E pangkat min X per 2. ya. Karena E pangkat sesuatu itu selalu positif, baik sin hiperbolik dan cos hiperbolik ini harga mutlaknya akan selalu lebih kecil dari cos hiperbolik. Betul nggak? Cos hiperbolik selalu positif. Yang ini selisih gitu. Selisih pasti akan lebih kecil dari kalau kita jumlahkan. Nah, pendekatannya sekarang di sini gitu. Jadi yang kita lihat limit N menuju tak hingga dari cos hiperbolik X, cos hiperbolik C, N plus 1 faktorial, harga mutlak X pangkat N plus 1. Nah, kita akan memperhatikan ini, apakah dia konvergen atau tidak. Nah, cos hiperbolik dari sesuatu, ini nilainya ya E pangkat X
ditambah E pangkat min X per 2. Nah, ini perlu pembatasan lagi. Ini pasti lebih kecil sama dengan E pangkat harga mutlak X. Gitu. Jadi E pangkat yang positif kan selalu lebih besar. Gitu. Kalau X-nya positif, E pangkat X akan lebih besar dari E pangkat min X. Kalau X-nya negatif, E pangkat min X yang lebih besar daripada E pangkat X. Jadi dua-duanya akan lebih kecil dari E pangkat harga mutlak X. Kalau dijumlahkan dibagi 2, nah bentuknya akan seperti ini. Jadi ini bisa dibatasi lagi gitu. Jadi prosesnya sama saja kita membuktikan E pangkat harga mutlak X dikali X pangkat N plus 1 dibagi, ini pangkat C, N plus 1 faktorial. Nah, perhatikan bahwa di sini itu konstan, ya. Berapapun nilai X-nya, ini adalah sebuah konstan, dan yang ini akan menuju 0. Ini tuh bisa kita keluarkan E pangkat C-nya. Tapi limit yang sini tadi, ini 0 tadi. Ya, E pangkat C kali 0, ya 0 juga. Jadi ini betul juga kosi hiperbolik seperti ini. Oke, jadi untuk menunjukkan deret Taylor yang dihasilkan itu merepresentasikan fungsinya memang tidak mudah gitu. Yang mudah hanya menentukan deret Maclaurin ya. Gitu. Ya. Sebagai latihan, misalkan tentukan deret Maclaurin dari 1 plus X pangkat 2 per 3. Nah, ya kita tentukan fx-nya 1 plus X pangkat 2 per 3, f aksennya gimana? Gimana f aksennya? 2 per 3, 1 plus X pangkat min sepertiga. Pangkat min sepertiga. Turunan keduanya. Min 2 per 9, 1 plus X pangkat minus 4 per 3. Minus 4 per 3. Turunan ketiganya 8 per 27, 1 plus X pangkat minus 7 per 3. minus 7 per 3. Turunan keempatnya minus 56, 27, 81 ya. Iya. 1 plus X pangkat Minus pangkat 10 berapa? Minus 10 per 3 ya. Ya, sebenarnya bisa dicari ya. Polanya seperti apa? Di sini pola penyebutnya yang bisa kita lihat ya, 3 pangkat sesuatu bertambah terus. Nah, pengalinya gimana? Dikali 4, dikali 7, dikali 10. Nah, perubahannya seperti apa? F0 berapa? Satu. F0-nya 1, F aksen 0-nya 2 per 3. 2 per 3, F double aksen 0-nya 29. min 2 per 9, turunan ketiganya
8/27 turunan keempatnya. Deret Maclaurin-nya gimana? C0-nya berapa? 1. C1-nya 2/3. C2-nya Min 2/9 X2 dibagi 2. min 2/9 dikali 2 faktorial X kuadrat. C3-nya 8/27 dikali 3 faktorial. Ya, atau gini ya. Kemudian negatif 56/81. 4 faktorial. Nah, seperti ini. Dan seterusnya. Ya, terkadang kalau polanya tidak mudah, biasanya diminta hanya beberapa suku, tidak nol saja. Bagaimana dengan tan X? Kalau kita punya fungsi G adalah tangen X, turunannya Secant kuadrat. secant kuadrat X, turunan kedua 2 secant kuadrat tangan X 2 secant kali secant tangan. kali. Oke. 2 secant kuadrat tangen X. Turunan ketiga 2 kali Secant pangkat 4. secant pangkat 4 ditambah Tangan 2 X. secant tangen X dikali 2 secant X kuadrat tan X. Oke. Ya, mungkin sampai sini saja. G0-nya 0. 0, G1 G1 apa? Di aksen 0 1. 1 Satu. G double aksen 0 0. 0 lagi G turunan ketiga 2. 2 ya. Oke, jadi jadi kalau kita tulis 4 suku pertamanya sampai orde 3 gimana? Deret Maclaurin-nya apa? X ditambah X ditambah 2/6 ya. X pangkat 3. Ya, dan seterusnya. Ya, ini 2 suku tidak nol pertamanya seperti ini.
Ya, Anda juga bisa memeriksa dari sin per cos. Kalau kita lihat tan X sebagai sin X dibagi cos X, sin X kita tahu deretnya seperti apa tadi, X dikurang X pangkat 3 faktorial, X pangkat 5 faktorial. Kita menggunakan operasi pada deret pangkat. Seharusnya ini akan diperoleh hasil yang sama. Ya, pembagian bersusun saja gitu ya. Cos sin dibagi cos ya. Seperti yang kita lakukan kemarin. Kalau perhitungan ini benar, mestinya koefisien dari konstanta, koefisiennya X, kemudian koefisiennya X kuadrat, koefisiennya X pangkat 3 akan kita dapat bentuk yang sama. Jadi itu tentang deret Taylor dan Maclaurin. Ada pertanyaan sampai sini? Apa buat yang ini kan ada yang pertanyaan yang 1 sama 2, yang 1 plus X pangkat 2 per 3 sama tangan X itu udah pasti si deretnya merepresentasikan apa harus dicek lagi? Nah, kalau masalah merepresentasikan ya harus dicek lagi. Baik, Pak. Terima kasih. Cuman banyaknya seringnya memang bukan sesuatu yang begitu diujikan gitu ya di sini. Jadi hanya demonstrasi saja, contohnya di fungsi sinus dan biasanya ada sin hiperbolik atau cos hiperbolik sama saja. Ini contoh yang merepresentasikannya di seluruh bilangan real. Nah, kalau 1 plus X pangkat 2 per 3 ini saya tidak yakin bahwa ini merepresentasikan deretnya untuk semua X gitu. Mungkin perlu dicek lagi. Dan tidak mudah ya untuk mengeceknya, karena turunan artinya untuk mengecek bahwa limit Rn-nya menuju 0, kita harus tahu pola dari bentuk Rn ya kan. Nah, di sini ya kebetulan kita bisa lihat pola dari Rn-nya seperti apa gitu. Tapi kalau kita perhatikan untuk fungsi yang ini ya, apa yang terjadi untuk Rn-nya, untuk turunan Kn-nya. Nah, ini turunannya, ini 2 dikali min 4, dikali 7, dikali 10, nah kan dikali sesuatu yang semakin besar gitu. Jadi kalau yang tadi itu dibagi n faktorialnya itu ini yang menghabiskan, di sini ada bagian n faktorialnya gitu. Atau gini contohnya, kita ambil fungsi lain ya. Oke, ya sebelum itu kita sudah menyelesaikan bagian dari deret Taylor dan Maclaurin ya. Kita tinggal menyisakan satu subbab lagi, yaitu hampiran Taylor terhadap fungsi. Oke, jadi ini deret-deret yang sudah kita dapatkan. 1 per 1 min X, ini deret yang baku gitu ya. Kalau di integral kemarin kita punya integral baku, nah ini deret Maclaurin yang baku gitu. Deret E pangkat X sendiri, selain kita bisa turunkan dari yang sana, kita juga bisa dapatkan. Kalau kita punya fungsinya E pangkat X, turunannya gimana? E pangkat X juga. Nah, ternyata turunan ke
berapapun tetap E pangkat X. Berarti turunan ke N di titik 0 gimana? 1. 1. Berarti Cn-nya gimana? 1 per N faktorial. N faktorial. Ya, berarti E pangkat X sama dengan, atau belum sama dengan ya, Cn X pangkat N, Cn-nya 1/n faktorial kan? Persis seperti yang kita turunkan dari awal gitu. Nah, masalahnya apakah sama dengan X untuk setiap itu ya, kita perlu tinjau itunya lagi gitu ya. Limit suku sisanya gitu. Berarti Rn-nya gimana? Turunan ke N plus 1 di C apa? E pangkat C. E pangkat C gitu. E pangkat C N plus 1 faktorial X pangkat N plus 1. Limit N menuju tak hingga. E pangkat C-nya bisa keluar. Nah, yang ini bentuknya X pangkat N plus 1. N plus 1 faktorial. 0. Jadi E pangkat X juga berlaku untuk semua bilangan real gitu. Sebenarnya dari sini kita bisa mendapatkan sin hiperbolik dan cos hiperbolik juga tanpa menggunakan cara mencari turunan. Betul nggak? Sin hiperbolik itu apa? E pangkat X dikurang E pangkat min X per 2. E pangkat X dikurang E pangkat min X per 2. Kalau deretnya E pangkat min X apa? Seper dari E pangkat X. Seper dari deret E pangkat X. Betul. Tapi kita bisa memperlakukannya dari deret E pangkat X. Substitusi. Kita substitusi. Kita substitusi apa? Min X. Min X. Nah, min X gitu. Apa yang terjadi kalau kita substitusi X-nya jadi min X? Yang Pangkat ganjil jadi negatif. Yang ganjil jadi negatif. Kalau kita kurangi, jadi 2 kali 1 plus 2 kali yang plus apa? ya. Yang genap 2 gimana? kali pangkat genap. Kalau dikurangi? Kalau 2 kali pangkat ganjil. Kalau dikurangi yang habis pangkat genap, kalau dijumlah yang habis pangkat ganjil. yang habis pangkat ganjil gitu. Kalau dijumlah pangkat ganjilnya yang habis jadi 2 kali, tapi cos hiperbolik kan dijumlah terus dibagi 2. Jadi Anda bisa lihat di sini sin hiperbolik dan cos hiperbolik itu deret pangkatnya itu persis seperti deret pangkat E pangkat X, tapi diambil ganjilnya saja atau genapnya saja kan. Ini deret pangkatnya E pangkat X, kalau diambil ganjilnya jadi sin hiperbolik, kalau diambil genapnya jadi cos hiperbolik. Dan ternyata ini berhubungan dengan sin dan cos. Sin dan sin hiperbolik, suku-sukunya sama, tapi kalau sin itu sukunya selang-seling, ganti tanda, cos dan cos hiperbolik ada hubungannya, yang di sini tandanya selang-seling. Jadi sebenarnya kalaupun harus diingat, yang perlu dihafal itu hanya ini dan ini saja sebenarnya. Yang lain ya bisa diingat dari dua ini gitu. Ya mungkin sin dan cos. Gitu. Anda mengingat sin saja nggak masalah. Bagaimana dapat cos? Turunkan saja. Turunan dari X 1.
1. Turunan dari X pangkat 3 per 3 faktorial. X kuadrat per 2 faktorial. Kuadrat dikali 2. Turunan dari X pangkat 5. Ya semua sifat yang sudah kita bahas sebelumnya juga berlaku gitu ya. Tentang turunan dan seterusnya. Ini sin hiperbolik dan cos hiperbolik juga berlaku juga turunannya. Kalau ini Anda turunkan ya jadi sebaliknya. Begitupun ini cos ya, kalau Anda turunkan ya akan jadi negatif dari sin X. Ini jadi min X, ini jadi plus X pangkat 3, ini min X pangkat 5, dan seterusnya. Nah, jadi kita punya deret Maclaurin ini. Jadi sekarang, untuk menghitung nilai misalnya E pangkat 2 gitu, kita bisa memanfaatkan deret ini. Berapa nilai E pangkat 2? Nilai E pangkat 2 adalah jumlah dari deret ini dengan X sama dengan 2. Ya, asalkan X-nya masuk sini kan, karena di sini berlaku untuk setiap bilangan real, sekarang kita bisa simpulkan bahwa E pangkat 2 itu nilainya sama dengan jumlah dari dereta hingga 1 ditambah 2 ditambah 2 kuadrat per 2 faktorial ditambah 2 pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya. Nah, pertanyaannya lagi, nanti kalau kita menjumlahkan sebanyak hingga kan nggak mungkin. Yang bisa kita jumlahkan hanya berhingga kali gitu. Kalau E kuadrat itu kita hitung pada deret ini misalnya sampai pangkat 10, sampai 2 pangkat 10 per 10 faktorial, berapa kesalahan yang dihasilkan gitu. Dibanding dengan nilai dari E kuadrat sendiri. Nah, itu kita bahas di hampiran ini. Jadi misalnya E kuadrat itu nilainya kira-kira sama dengan 1 ditambah 2 kuadrat, 2 pangkat 3. Nah, berapakah kesalahannya? Gitu. Misalnya kita hitung sampai 4. Gitu. Berapa kesalahannya? Kalau ini kita terus hitung sampai limitnya ya akan sama dengan E kuadrat. Tapi kalau kita hentikan sampai 2 pangkat 4 per 4 faktorial, gitu. Ini perhitungan yang bisa kita lakukan dengan tangan kosong kan untuk yang ruas kanan ini. Gitu. Nanti kita menganalisis berapa kesalahannya. Kalau kesalahannya di bawah toleransi yang ditetapkan ya berarti perhitungan kita akurat gitu saja kan. Kita ingin akurat sampai 6 digit misalnya. Nanti kita analisis ternyata galatnya, kesalahannya kurang dari 10 pangkat min 7 misalnya. Ya sudah berarti sampai 6 digit dia akan akurat. Bisa juga untuk menghitung sin gitu. Berapa nilai dari sin 0,1 gitu misalnya. Ya nilainya 0,1 dikurang 0,1 pangkat 3 ditambah 0,1 pangkat 5. Nah, misalnya kita hitung sampai sini, ya berarti ini nggak akan sama dengan. Ini hampiran. Nah, berapa kesalahannya? Berarti di sini sin dari 0,1 kita hampiri dengan polinom Maclaurin berorder 5. Nah, kesalahannya apa? Ya, kesalahannya sebesar suku sisa. Kalau kita bisa membatasi suku sisa Rn tadi, kalau kita bisa jamin Rn-nya kurang dari 10 pangkat min 4 misalnya, ya berarti nilai ruas kanan ini dibandingkan dengan sin 0,1 tidak akan salah dengan melebihi toleransi 0,0001 gitu. Itu yang akan kita lihat. Nah, ini ada hubungannya dengan diferensial yang dulu pernah kita lakukan. Di semester 1, kita menghampiri fungsi itu dengan garis singgung. Kita punya istilah hampiran linier dengan diferensial. Nilai fungsi f di titik x itu kita hampiri dengan
Kalau kita tulis dulu kan fx ditambah delta x itu kira-kira fx ditambah delta x kali f aksen x gitu ya, f aksen x delta x. Nah, kalau delta x itu x dikurang a, kemudian x-nya sama dengan a, kita akan dapat lampiran yang di sini kan. Nah, yang ruas kanan ini sebenarnya tidak lain adalah polinom Taylor kan. Polinom Taylor kan suku konstannya fa. Suku koefisien dari pangkat satunya f aksen a tadi. Kalau f-nya punya turunan kedua, maka kesalahan yang dihasilkan tidak lain adalah R1. Kenapa R1? Karena di teorema tadi kita punya bahwa fx itu sama dengan P1x ditambah R1x, gitu kan? Kalau kita bisa menghitung P1x, berarti kesalahannya fx dikurang P1x. Kesalahannya adalah R1x. Kan tadi kita punya fx itu sama dengan Pnx ditambah Rnx. Jadi kalau fungsi itu kita hampiri dengan nilai Pnx, polinom order n, maka kesalahannya sebesar Rnx. Masalahnya Rnx itu mengandung nilai C yang tidak diketahui. Kalau kita bandingkan semua C yang mungkin, kita ambil batasnya, ya maka kita artinya bisa membatasi nilai suku sisa gitu. Misalnya kita bisa mendapatkan R1-nya kurang dari 0,1, berarti kesalahan sebenarnya ya akan kurang dari 0,1 gitu. Itu yang akan kita gunakan. Oke. Jadi ini diferensial. Nah, selanjutnya hampiran Taylor itu seperti ini. Nilai fungsi kita hampiri dengan nilai fungsi, kita hampiri dengan polinom Taylor atau polinom Maclaurin order n, kesalahannya sebesar Rn. Gitu. Nah, tapi di sini kita tidak tahu C-nya di antara X dan A. Nah, bagaimana menghampiri ini? Kalau Anda ingat, kita pernah menghampiri kesalahan seperti ini itu saat menghitung integral numerik misalnya. Integral numerik, kesalahan EN-nya dulu ada nilai C-nya juga kan. Tapi kalau kita perhatikan semua C yang mungkin, kita ambil batasnya, ya berarti batasnya akan kurang dari itu. Nah, contoh, tentukan polinom Maclaurin order 4 dari E pangkat X. Gunakan polinom ini untuk menghampiri nilai E pangkat 0,1. Taksirlah kesalahan maksimumnya. Oke. Polinom Maclaurin order 4 berarti sampai turunan keempat gitu ya. Sampai X pangkat 4 gitu. Kalau kita bekerja manual ya, dari fx, kita cari turunan pertama sampai turunan keempat. Ya, kebetulan di sini fungsinya fungsi bagus, tetap E pangkat X. Jadi kita dapat F0 sampai turunan keempat, kita dapat C0 sampai C4. Berarti polinom berderajat 4-nya apa? Polinom berderajat 4, polinom Maclaurin order 4 dari E pangkat X apa? 1 ditambah 1 tambah X tambah X kuadrat per 2 tambah X pangkat 3 per 6 tambah 24. Nah, ini adalah polinom Maclaurin order 4.
dari E pangkat X. Gunakan polinom ini untuk menghampiri E pangkat 0,1. Berarti E pangkat 0,1 kita hampiri dengan P4 dari 0,1. Berapa P4 dari 0,1? 1 plus Ya, 1 ditambah 0,1, 0,1 kuadrat, 0,1 pangkat 3, 0,1 pangkat 4. Nah, ini bisa kita hitung. Oke, kalau kita hitung berapa? Kalau kita bagi 24 misalnya. Berarti berapa? 1 jadi 24. 0,1 jadi apa? 2,4. 0,1 kuadrat dikali berapa? 12. Dikali 12. Berarti 0,12. 0,1 pangkat 3 dikali berapa? Dikali 4. Berarti 0, gini. 0,1 pangkat 4 dikali berapa? 1. Dikali 1. Nah, ini bisa kita hitung. Berapa? 26,5241 26,5241 dibagi 24. Oke. Bisa minta tolong, ini ekspansi desimalnya berapa? sekitar 1,1052. 1052. Bisa lagi? Oh, kalau itu Belakangnya. 1,105170 harus 5170833. Oke, ini itunya ya. Bentuk desimalnya. Nah, E pangkat 0,1 kalau berdasarkan kalkulator 1,10517009. 709181. ya, ini ya. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, kita belum menganalisis kesalahannya ya. Kita cek apakah nanti hasil analisisnya sesuai dengan yang di sini. Yang di sini kesalahannya baru muncul di digit keberapa ini? Di desimal keberapa? Ketujuh ya. Jadi kesalahannya di sini lebih kecil dari 10 pangkat min 7 gitu. Jadi kalau kita cari kesalahannya R4 itu apa? Berarti turunan ke 5 ya. Di titik C dibagi dengan 120. 5 faktorial dikali dengan X pangkat 5 ya. Nah, karena kita menghitung di 0,1, berarti kita menghitung R4 di titik 0,1. Turunan ke-5 dari E pangkat X apa? E pangkat X lagi. Berarti ini E pangkat C dibagi 120, 0,1 pangkat 5. C-nya di antara A dan X. A-nya berapa? A-nya adalah 0, X-nya 0,1. Ingat ini adalah A, ini adalah X ya. X dan A tadi ya. Sama saja ya. Nah,
Karena C-nya yang nggak tahu, tapi yang kita tahu di antara 0 dan 0,1, berapapun C-nya, E pangkat C itu pasti lebih kecil sama dengan E pangkat 0,1 kan? Betul nggak? Kalau kita lihat E pangkat C, C-nya antara 0 dan 0,1, semakin besar C-nya kan yang semakin besar nilainya kan? Jadi berapapun C yang terjadi, C sebenarnya kita nggak tahu, yang kita tahu pasti E pangkat C-nya pasti lebih kecil dari E pangkat 0,1. Betul nggak? Itu. Itu yang benar lebih kecil atau lebih kecil dari sama dengan ya, Pak? Ya, Anda pakai lebih kecil juga nggak apa-apa gitu. Tapi untuk amannya, kalau lebih kecil, pasti lebih kecil sama dengan kan? Iya, Pak. Itu diantaranya kurung lengkung apa kurung tajam? Maksudnya masuk. Saya nggak ingat di apa di antara ya di sini ya. Sepertinya bahasa di buku juga seperti ini. Mungkin perlu dicek lagi nanti. Ya, mau sama dengan atau enggak, pasti kalau bentuknya E pangkat C dan di antara 0 dan 0,1 seperti ini kan. Nah, sekarang kita mencoba menaksir nilai ini gitu. Tapi justru E pangkat 0,1 di soal ini yang kita sedang cari. Misalnya yang kita gunakan sekarang, katakanlah fakta yang kita tahu E itu kurang dari berapa? 3. E itu kurang dari 3 ya. Berarti ini pasti kurang dari 3 pangkat 0,1. Oke, 3 pangkat 0,1. Ya, misalnya kita ingin bilangan yang lebih baik gitu. Dia pasti lebih kecil dari 3 gitu misalnya. Betul nggak? 3,0,1, 3 pangkat 0,1 lebih kecil dari 3. Nah, berarti E pangkat C untuk C antara 0 dan 0,1 pasti lebih kecil dari 3. Jadi di sini kita bisa menaksir bahwa harga mutlak ini pasti lebih kecil dari 3/120 0,1 pangkat 5. Berapa nilai ini? Ada yang bisa menghitungkan? Tiga per 120 kali 0,1 pangkat 5 berapa nilainya? Dua koma 2,5 kali 10 pangkat min 7. 2,5 kali 10 pangkat min 7. Nah, dengan membatasi E pangkat C dengan 3 di sini, kita bisa dapatkan kesalahannya itu lebih kecil dari 2 pangkat 5 kali 10 pangkat min 7. Betul nggak yang terjadi? Kesalahannya apakah betul-betul lebih kecil dari ini? Benar ya? Dia baru berbeda di sini kan? Di posisi ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang kita taksir, analisis kita memberikan kesalahannya lebih kecil dari 2,5 kali 10 pangkat min 7. Berarti kesalahan sebenarnya gimana? Kesalahan sebenarnya lebih kecil dari nilai ini kan?
dan terbukti bahwa kesalahannya memang lebih kecil dari ini. Gitu. Nah, ini salah satu cara contoh membandingkan gitu. Misalnya E pangkat 0,1 Anda mencoba membandingkan dengan cara lain nggak masalah gitu. Bukan dengan 3 misalnya, 3,01-nya tidak dengan 3, tapi dengan 2 misalnya, bisa nggak 3,01 itu lebih kecil dari 3? Lebih kecil dari 2? Bisa. Iya. Nah, bisa nggak kita menunjukkan ini lebih kecil? Misalnya gimana? 3 pangkat 0,5. Kalau pangkatnya lebih besar, dia lebih kecil kan? Ini nilainya adalah lebih kecil dari 4 pangkat 0,5. Akar 4, 2. Nah, kalau analisis yang pertama tadi, dia lebih kecil dari 3. Mungkin itu terlalu kasar. Kita ingin dapat batas yang lebih bagus lagi. Nah, misalnya dengan seperti ini, kita bisa tunjukkan dia lebih kecil dari 2. Ya, berarti ini 2 gitu. Kalau 2 jadi gimana? Nah, kita akan dapat hasil yang lebih kecil lagi. Kalau 2/120 kali 0,1 pangkat 5, yang di sini nggak jadi 2,5 lagi kan? 1,67 Pak. Kali 10 pangkat minus 7. Nah, 7. Kita dapat batas yang lebih bagus lagi toleransinya gitu. Ya, meskipun Anda bisa dapat yang lebih kecil lagi misalnya. 3,01 itu lebih kecil dari 1,5 misalnya. Bisa juga gitu. Anda dapat ini lebih kecil dari 1,5 kali 10 pangkat minus 7 dan seterusnya. Jadi ini hasil analisis kita yang di bawah ini, yang R4 ini. Ini analisis kita. Jadi jawaban ini itu bisa bermacam-macam, tergantung bagaimana Anda membatasi E pangkat C gitu. Asalkan ya batas yang Anda tulis itu argumennya itu ada gitu. Kalau tadi kita tahu E itu lebih kecil dari 3, langsung 3 pangkat 0,1 pasti lebih kecil dari 3, berarti kita membatasi dengan 3. Itu argumennya. Kita dapat, nah, salah satu orang mendapatkan R4, kesalahannya tidak lebih dari 2,5 tadi. Tapi seseorang yang lain membatasi E pangkat C-nya, membatasi E pangkat 0,1 dengan 2. Gitu. Ya, bahkan E pangkat 0,3, E pangkat 0,1 kan lebih kecil dari 1,5 gitu misalnya. Bisa juga gitu. Ya, mungkin seperti itu yang dilakukan di sini ya. Di sini kita ingin menghitung nilai E pangkat 0,1, yang di ruas kanan kita menghitung polinomial biasa. Ini bisa kita hitung dengan tangan tadi gitu. Nah, pertanyaan yang lain yang bisa kita pertanyakan gitu. Kita ingin menghitung ini dengan kesalahan kurang dari sesuatu, ya kita bisa menentukan N ya. Seperti ya banyak kasus yang sudah pernah kita bahas yang serupa gitu, misalnya kemarin tentang jumlah deret dengan integral gitu kan. Kita ingin kesalahannya kurang dari sekian, kita perlu menjumlahkan berapa suku. Ya sama, kita juga bisa membuat soal yang serupa dengan itu. Gitu. Contohnya ini, taksirlah cos dari 1/5 dengan kesalahan tidak lebih dari 10 pangkat min 5 gitu. Jadi kita ingin menghitung ini, kita ingin menghitung nilai dari cos 1/5, kita ingin kesalahannya tidak lebih dari 10 pangkat min 5. Berarti sama saja kita mulai dulu dari Rn, Rnx, X-nya 1/5,
bisa nggak ini kurang dari 10 pangkat min 5? Nah, nanti kita akan dapat kesimpulan ternyata N-nya bagaimana. Dengan N-nya bagaimana ketemu, kita gunakan polinom yang terkait gitu. Dari N ketemu, kita gunakan Pn dengan N paling kecil yang bisa kita gunakan untuk menjamin gitu. Jadi kita hitung Pn X-nya seperti apa, ya. Selanjutnya Pn dari 1/5. Nah, berapa? Nilainya akan sama dengan cos 1/5 dengan toleransi kesalahan 10 pangkat min 5. Oke? Di sini kebayang nggak yang dilakukan? Jadi yang diharapkan di soal ini maksudnya bukan dengan kalkulator gitu ya. Ya kalau dengan kalkulator selesai gitu. Nilai cos 1/5-nya berapa? Ya Anda ambil 5 angka belakang koma selesai gitu. Nah harapannya dengan konsep yang ada tadi kita tahu cos X itu punya deret Maclaurin 1 dikurang X kuadrat per 2 ditambah X pangkat 4 per 4 faktorial, X pangkat 6 faktorial, ini kan dan seterusnya. Nah, kita perlu motong sampai berapa supaya jadi polinomial yang bisa digunakan untuk menghampiri nilai cos 0,2, kesalahannya tidak lebih dari 10 pangkat min 5. Gitu. Nah, kita mencari N-nya berapa. Yang menjamin itu. Gitu. N yang menjamin kondisi ini. Gitu. N-nya ketemu, ya sudah, berarti kita sudah bisa memotong deret pangkatnya sampai pangkat berapa. Baru kita substitusi nilainya 1/5. Karena kita sudah menjamin ya, kesalahannya tidak akan lebih dari itu. Nanti Anda bisa bandingkan dengan nilai kalkulatornya. Oke, mungkin itu saja. Ada yang ingin disampaikan? Ada komentar? Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan ya. Dan ini mengakhiri materi bab 9 ya. Ya, ada beberapa contoh lagi bisa Anda lihat. Oke, saya cukupkan. Sampai jumpa hari Kamis. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Bapak izin bertanya, untuk Ya. rekaman yang minggu lalu, udah dapat dilihat belum ya, Pak? Oh, sepertinya belum saya update ya. Oke, nanti saya cek lagi ya. Oh ya, baik, Pak. Terima kasih. Sama-sama.